Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain anggota Wali Songo, terdapat beberapa ulama yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Salah satunya adalah Syekh Bentong. Syekh Bentong adalah seorang ulama dari Indochina yang pertama kali datang ke Nusantara pada abad ke-15 dengan menumpang armada Laksamana Cheng Ho. Sejak itu ia aktif menyebarkan ajaran agama Islam dan diakui sebagai salah satu tokoh penting yang merintis Islamisasi Jawa. Asal usul, Syekh Bentong memiliki banyak nama lain, yaitu Musanuddin, Lebe Musa, Syekh Bantiong, Kiai Bahtong, dan Tan Gowat. Ia adalah putra Syekh Kuro, tokoh penyebar Islam di Jawa Barat yang berasal dari Indochina, tepatnya antara Champa atau Kamboja dan Thailand. Apabila dirunut asal usulnya, Syekh Bentong diyakini masih keturunan Nabi Muhammad dari garis Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, dari istrinya yang bernama Xiu Deo. Seorang muslim asal Cina, Syekh Bentong memiliki putri bernama Xiu Banci. Datang ke Nusantara. Syekh Bentong datang ke Nusantara bersama ayahnya pada 1416 Masehi dengan menumpang armada Laksamana Cheng Ho dari Cina. Kala itu, Laksamana Cheng Ho memimpin armada utusan Kaisar Yongle, penguasa ketiga dinasti Ming yang ingin menjalin hubungan persahabatan dengan berbagai negara. Syekh Bentong dan Syekh Kuro pertama kali mendarat di Muara Jati, Cirebon. Baru setelah itu beranjak ke Karawang, Jawa Barat. Kala itu mayoritas penduduk wilayah Jawa bagian barat yang dikuasai oleh Kerajaan Sunda, Galuh, masih beragama Hindu. Syekh Bentong dan Syekh Kuro bahkan disebut sebagai penyiar Islam pertama di tanah Sunda. Selain berdakwah, Syekh Bentong membantu ayahnya mendirikan pondok pesantren yang dinamai Pondok Kuro, yang kini menjadi pesantren tertua di Jawa Barat. Kakek Raden Patah. Setelah beberapa tahun tinggal di Karawang, Syekh Bentong memilih pindah ke Gresik, Jawa Timur demi meluaskan penyebaran agama Islam. Di tempat tinggal barunya inilah Syekh Bentong mulai menjalin relasi dengan banyak ulama dan menjadi bagian dari gerakan dakwah Sunan Ampel. Tidak lama kemudian, putrinya dinikahi oleh penguasa terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya V. Ketika Prabu Brawijaya V dan Xiu Banci dikaruniai anak laki-laki, Syekh Bentong memberi nama cucunya Jinbun alias Raden Patah, nantinya mendirikan Kesultanan Demak di Jawa Tengah. Merintis Islamisasi Jawa. Dari Jawa Timur, Syekh Bentong ditugaskan untuk berdakwah di Lasem, saat ini termasuk wilayah Rembang, Jawa Tengah. Tidak lama setelah itu, Raden Patah menyusul dan mendirikan Kesultanan Demak di Bintoro. Syekh Bentong kemudian menjadi anggota Majelis Wali Songo di Kesultanan Demak, yang tidak hanya mengurusi penyebaran ajaran Islam, tetapi juga berperan dalam politik kerajaan. Selama Raden Patah berkuasa hingga 1518, Syekh Bentong menjadi salah satu sosok paling berpengaruh di Kesultanan Demak. Melihat sejarah dakwahnya dari Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian ke Jawa Tengah, dapat dikatakan bahwa Syekh Bentong adalah salah satu tokoh penting yang merintis Islamisasi Jawa. Akhir hidup Syekh Bentong. Dari Demak, Syekh Bentong kembali melanjutkan Islamisasi di Pulau Kalapa, Karawang, tepatnya memulai dakwah di Nusantara, membantu sang ayah mendirikan pesantren. Di tempat inilah Syekh Bentong melanjutkan syiar Islam serta mengajarkan agama hingga akhir hayatnya. Setelah wafat, jenazahnya dimakamkan di kampung Pulau Bata, dekat dengan makam Syekh Kuro. Hingga kini, makam Syekh Bentong masih bisa ditemukan di Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Habang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Bagaimana tanggapan Anda dengan video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lain di KKW Channel. Dan jika Anda merasa bahwasannya konten ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.